Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati, dalam kesempatan ini akan menyampaikan 12 adab jual beli dalam Islam. Mana yang 12? Yang pertama, tidak menjual barang haram. Innallaha wa rasulahu harrama bai'il khamr wal khinzir. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang menjual khamr, wal maitah menjual bangkai, wal khinzir dan babi. Dari hadis ini berarti secara umum kita diharamkan menjual barang-barang yang haram, termasuk yang makruh juga kita harus hindari, karena tentu kita ingin disukai Allah. Mana saja khamr, anjing, babi, darah, bangkai, alat judi, alat kesyirikan, barang najis, dan alat-alat kemaksiatan. Yang nomor kedua, tidak menyembunyikan cacat barang yang dijual. Kalau nanti di bisnis day atau kita punya warung, punya toko, ada aibnya, sampaikan bahwa ini ada aibnya. Mangga mau dipermurah barangnya atau terus terang aja, itu sudah cukup. Ya, misalnya ada barang yang sudah busuk, sampaikan. Ada misalnya ceknya mengelupas, atau ada mesinnya sudah ada gangguan di sesuatunya, disampaikan. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, man gusya falaisa minni, barang siapa yang menipu maka bukan umatku. Yang nomor kedua, tidak berbuat curang dalam timbangan, takaran, dan meteran. Kalau meteran biasanya kain, kalau timbangan biasanya buah-buahan, ya. Kalau takaran biasanya ya minyak, bensin, atau apapun yang ditakar. Itu tidak boleh. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang curang dalam Selanjutnya yang nomor keempat, tidak bersumpah serapah dalam jual beli. Demi Allah harganya sekian atau belinya sekian, maka saya jual sekian, tidak boleh. Tidak cukup, tidak usah bersumpah. Dan apa adanya. Ada yang mau beli, alhamdulillah. Enggak ada, enggak apa-apa. Jangan sampai kemudian sumpah serapah. Apalagi tambah bohong. Benar pun bahwa memang belinya kita 10.000, dijual 11.000, hanya punya 1.000, tapi kalau pakai sumpah itu sudah keterlaluan. Apalagi kalau berbohong, sebenarnya belinya 5.000, dijual 11.000, ngaku-ngaku belinya 10.000, itu lebih dosa. Yang nomor kelima, tidak mengambil keuntungan berlebih kepada orang awam karena ketidaktahuannya. Contoh, kita tahan minyak goreng, kita tahan misalnya beras, kalau sudah mahal kita lepas, gitu ya, dengan harga seenaknya kita, itu kezaliman, tidak boleh. Selanjutnya yang nomor keenam, tidak menjual atau membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ya, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh seseorang membeli barang yang sedang ditawar orang lain atau sudah jadi orang lain. Itu prinsip kita. Kalau ada barang yang sedang ditawar oleh orang lain, jangan berani-berani kita membeli. Apalagi kalau barang sudah ada kesepakatan dibeli, terus kita kasih misalnya harga lebih tinggi, itu tidak boleh. Ya, kehormatan seorang muslim adalah tidak boleh membeli, tidak boleh menjual barang yang sudah ada kesepakatan jual beli dengan yang lain, atau sedang ditawar oleh orang lain. Biarkan dulu. Kalau jadi alhamdulillah, kalau enggak jadi baru kita maju untuk menawar.
Yang nomor ketujuh, tidak menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembelinya. La tabi' ma laisa indak, tidak boleh kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisi kamu. Menjual burung yang sedang terbang, menjual ikan di kolam yang belum tentu bisa ditangkap, menjual hewan liar, menjual hewan yang ngamuk, yaitu sapi saya lagi ngamuk tuh di kampung, udah dijual oleh saya hanya 10 juta pada aslinya 20 juta. Gak bisa, karena belum tentu itu bisa ditangkap. Jadi tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya yang ke-9, tidak menjual barang yang spekulatif. Nah, masyarakat bail barang. Rasul melarang menjual sesuatu yang spekulatif. Contoh, kita beli misalnya sekarang ada Bitcoin. Sekarang mungkin sedang rame ya mata uang digital. Tapi belum ada OJK, belum ada BI, itu masih ruang gerak. Kadang-kala harganya mahal, kadang-kala rendah, kadang-kala fluktuatif. Gitu, maka itu haram menggunakannya selama belum ada jaminan. Kalau sudah ada jaminan aturan dari pemerintah, Bitcoin itu ya itu misalnya sudah ada jaminan kestabilan harganya, kestabilan mata uang digitalnya, itu baru boleh. Tapi sementara tinggalkan dulu sampai ada aturan yang baku. Yang nomor ke-9, tak menjual barang yang akan disalahgunakan pembeli. Mungkin barangnya halal tetapi tahu akan dipergunakan haram. Contoh, ada anak mau beli komik yaitu obat batuk, tetapi banyak membelinya mungkin 50 biji. Tahu masa obat tonik sampai 50 ini buat mabok, haram menjualnya. Walaupun ya obat batuk itu halal. Membeli iPhone, lem iPhone, tahu lem iPhone itu halal bisa dijual, tetapi kalau kita tahu itu untuk ngelem maka otomatis jadi haram. Kita menjual pisau, menjual golok, menjual alat-alat senjata tajam itu boleh, halal untuk masak, untuk menyembelih hewan dan lain-lain. Tapi kalau tahu dia itu preman untuk nusuk orang, untuk merampok, itu haram menjual. Jadi tidak menjual barang yang akan disalahgunakan, gitu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Yang ke-10, tidak menyulitkan dalam tawar-menawar. Wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang suka mempermudah gitu ya urusan orang lain, tawar-menawar, maka dia termasuk orang-orang yang akan berbahagia. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, kikir itu ya ditawar orang padahal ya sudah selayaknya lah. Kalau dia mengajukan harga 10.000, orang nawar 7.000, 8.000, ke 9.000, harusnya ya diturunkan. Ini keke aja, mau nggak mau ya saya masih 10. Itu kurang baik. Dalam Islam harus ada lah supaya jangan sampai kita saklek gitu. Kalau kita belinya harga barang 6.000 dijual 10.000, ada yang nawar 8.000, kasihkan saja. Itu kita sedekah pemberian ya, penurunan harga. Yang nomor ke-11, tidak menyuruh anak kecil yang belum balik menjual maupun membeli. Ya itu di mazhab Syafi'i, tapi di mazhab Imam Abu Hanifah tergantung. Kalau yang dijualnya barang berharga, tidak boleh anak kecil. Anak kecil beli televisi, anak kecil beli HP, anak kecil beli motor, apalagi beli mobil, ya haram, tidak sah jual belinya. Tapi kalau anak kecil beli permen, anak kecil beli pensil, anak kecil beli penghapus, itu hal-hal yang sepele, boleh. Ya boleh, kita merujuk ke mazhab Imam Abu Hanifah. Yang penting antarodin saling berdoa. Yang nomor ke-12, melakukan akad ijab kabul sesuai syariat. Ya, di mazhab Syafi'i saya terima barangnya kepada yang pembeli, saya serahkan uangnya, semoga jadi kemaslahatan. Kalau penjual, ya saya terima uangnya,
saya serahkan barangnya, semoga jadi keberkahan. Jadi biasakan begitu ketika berbisnis, ketika jual beli, ketika kita berdagang. Pada akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan ilmu amalan kita, jual beli kita, Allah tuntun dengan ilmu-ilmu adab-adab Islami yang sunahnya kita akan mendapat keberkahan dalam jual beli. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam kaya raya, mudah-mudahan umat Islam menjadi para pedagang, para pebisnis, para penjual, orang-orang hebat dalam ekonomi, supaya iman tidak kebeli, supaya masyarakat kokoh dalam keimanannya, ketentramannya, bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa membangun sekolah, bisa membangun berbagai hal dengan harta halal buah dari dagang. Kita berharap kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul, dan salah satunya adalah jualan dan berdagang. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sallam kulli sadatina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minas sholihin, Allahumma ij'alna minal alimin, Allahumma ij'alna minal qaniyin, Allahumma ij'alna minat tabi'in, Allahumma ij'alna min ulama'il amrin, Allahumma ij'alna minal abidin, Allahumma ij'alna minal nafi'in, nafi'an fi ulumina, nafi'an fi malina, nafi'an fi hayatina, sahihan fi dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.